Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Syafira, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Riau Pekanbaru. Kali ini saya akan membahas topik 4 koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama adalah, pengetahuan baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari topik ini? Maka pengetahuan baru saya setelah mempelajari topik ini adalah saya mendapatkan ilmu baru dan pengetahuan baru mengenai rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah, yang dimana saya dapat memahami bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam ilmu, sehingga saya mendapatkan ilmu bagaimana merancang pembelajaran serta dapat mengimplementasikannya untuk peserta didik saya di kemudian hari. Pertanyaan kedua, bagaimana pengetahuan baru tersebut berkontribusi terhadap pemahaman tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Setelah saya mempelajari tentang teori pembelajaran berdiferensiasi di topik ini, itu banyak hal yang dapat saya ambil dan pahami. Karena sebelumnya saya belum mengetahui dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan kemampuan peserta didik atau kebutuhan peserta didik. Sebelumnya, saya hanya mengetahui dalam proses belajar mengajar itu hanya menggunakan metode serta model yang akan digunakan di suatu pembelajaran, yang dimana saya hanya mengira dalam proses belajar peserta didik itu sesuai dengan nilai antara tuntas dan tidak tuntas saja, sehingga untuk nilai yang tidak tuntas saya melakukan remedial. Kemudian setelah saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi pada topik ini, saya paham bahwa jika potensi serta kemampuan peserta didik tidak semuanya bisa disamakan. Dan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini, saya paham bahwa di masa yang akan datang saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas saya nantinya, yang dimana perlunya melakukan tes diagnostik guna untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam belajar. Setelah melakukan tes awal, langkah selanjutnya yaitu dengan merancang sebuah rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Setelah melakukan kedua itu, perlunya juga memberikan materi pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan gaya belajar peserta. Koneksi antar materi. Pembelajaran sebelumnya belum memfasilitasi kebutuhan peserta didik sesuai kebutuhan. Yang kedua, pembelajaran belum berpusat pada peserta didik. Dan ketiga, dalam perencanaan pembelajaran untuk peserta didik, baik menjelaskan materi, guru menerapkan pembelajaran pada kemampuan peserta didik itu semuanya sama. Bagaimana koneksi antar materinya pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya? Di mana guru melakukan profiling kepada peserta didik mengenai karakteristik, minat, gaya belajar, motivasi, kesiapan belajar, dan lain sebagainya. Sehingga setelah melakukan profiling, guru melakukan pemetaan berdasarkan hasil dari profiling tersebut. Lalu, koneksi antar materi pada pengajaran dan asesmen yang efektif, hasil dari analisis profiling peserta didik dijadikan sebagai acuan untuk memilih metode apa yang tepat, model apa saja yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik, yang sehingga guru dapat membuat sebuah rancangan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan melakukan asesmen yang efektif.